akhirnya Om Arteta ngasih semua pemain lapis duanya yang nggak cedera tentunya main semua, membuktikan bahwa beliau nggak pelit, nggak takut, pokoknya ya adil lah, fair gitu di tengah kondisi emang udah lolos. Dan apa saja selain lapis dua yang main yang bisa ditarik gitu, mari kita bahas selanjutnya. Pokoknya poin-poin yang keren lah selain lapis dua semuanya bisa main. Oke, ini gue nggak nonton live, gue cuma nonton replaynya selama total 60 menit, jadi yang gue nggak nonton beberapa adegan lah kasarnya. Dan so far gue lihat dari menit ke itu gue tontonnya 30 menit babak pertama dan 30 menit akhir di babak kedua itu benar-benar cukup berbeda ya di antara babak pertama sama babak kedua, cukup berbeda tapi sebenarnya itu sama. Ini pada kurang dekat, pada kurang chemistry, pada kurang apalah, makanya kayak pada banyak salah passing, loading dan lain-lain. Di samping memang juga PSV juga memerlukan lapis duanya karena juga mereka pengen fokus juara di Liga Belanda untuk pertama kalinya setelah lama dikuasai Ajax kan, makanya yang turun tuh pada lapis dua semua ya. Jadinya apa namanya, bayangkan 70% Arsenal tuh 60% Arsenal melawan 60% PSV, sebenarnya nggak terlalu jauh gitu, seperti 100% Arsenal melawan 100% si PSV gitu ya. Walaupun kan Arsenal yang turun kali ini cadangan semua ya, jadinya agak kurang bisa berkata banyak ya. Tapi so far gue sukanya itu bagaimana Elneny, terutama Cedric ya, Cedric sama kayak Havertz itu mungkin dua pemain yang paling gue suka sih asli, khususnya Cedric tuh di babak pertamanya sih. Kalau Kados mainnya tuh gue suka lah. Dan juga akhirnya sih beberapa impian fantastis gue tentang bagaimana akhirnya Rice bisa dimainkan sebagai center back, yang dimana itu nggak pernah sebelumnya akhirnya diwujudkan juga ya. Walaupun juga gue pengen sebenarnya ya beberapa hal fantastis lain, seperti misalkan Kiwior sebagai back tengah, terus juga Ben White Kiwior sebagai gelandang tengah dan juga Ben White sebagai gelandang tengah, terus Saliba, terus Gabriel sebagai back kiri, terus Gabriel Magalhaes maksudnya, terus juga Saliba sebagai back kanan, terus apa lagi ya ya sih, terus abis itu siapa lagi ya, terus juga apa sih namanya itu, Havertz sebagai sayap kiri, Odegaard sebagai sayap kanan. Itu juga sebenarnya gue juga pengen ngeliat juga sih. Terus juga siapa namanya Smithrow enggak, yang juga gue pengen lihat itu ya gitulah kurang lebih ya. Oh ya, itu juga Gabriel Jesus sebagai sayap kiri di babak kedua ketika dia masuk, itu juga gue sebenarnya pengen lihat sih bagaimana ya. Sama juga Odegaard sebagai false nine, itu juga sebenarnya gue pengen lihat lah bagaimana sih sebenarnya kalau dia di posisi itu gitu, karena dia nggak ada, dia setahu gue nggak pernah main di posisi false nine ya selama di klub sebelum juga. Dan itu sih, selain dari akhirnya lapis dua dimainin semua, Kai dan Cedric main bagus juga. Dan juga apa yang bisa kita lihat adalah bagaimana ya lapis dua sana tuh belum pada solid, belum pada chemistry kalau diturunin semua fullnya. Mungkin 7-8 itu nggak bisa, kudu mungkin maksimal 5-6 lah, itu ya 5-6 lah, itu dia baru bisa lumayan stabil gitu. Kalau semuanya 7-8 ya bakal agak kurang stabil sih emang gue lihat deh. Terus apa lagi ya, ya so far itu sih yang bisa gue lihat, karena non expect bakal menang atau main cantik atau gimana, karena emang yang bakal main juga lapis tua, dan juga yang lebih penting tekanan untuk lolos kan udah habis kan, karena udah dipastikan lolos, dan itu buat gue udah bagus lah ya. Itu aja sih sebenarnya, lebih ke banyak positifnya daripada negatifnya ya. Kalaupun kalah pun ya it's okay menurut gue semalam itu, karena Arsenal juga udah lolos sebagai juara grup, itu yang lebih penting juga kan, karena sebagai juara kedua nanti bakal kelawan yang ngeri-ngeri. Lolos sebagai juara grup aja kita bakal ngelawan antara Napoli, terus juga Napoli, terus sama Napoli, maupun antara PSG atau pokoknya perwakilan dari grup neraka lah, antara PSG atau Dortmund,
Sama yang cukup kuda hitamnya itu adalah si Leipzig sama si Copenhagen. Nah itu nggak bisa diremehin tuh asli untuk nanti ya. Oke, itu aja dari gue. See you in the next preview lawan siapa nih, preview lawan Brighton ya, bener Brighton.